Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya berbagi tentang tips menggunakan aplikasi Zoom. Dan pada kali ini saya lebih mengutamakan bagaimana kita sebagai salah satu peserta yang akan join pada sebuah video conference melalui Zoom. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali instansi maupun sebuah lembaga menyelenggarakan koordinasi atau rapat melalui jarak jauh, dan sepertinya Zoom masih menjadi salah satu aplikasi yang sangat diminati dikarenakan bisa melihat tatap muka dengan lawan bicara ataupun audiens yang lain. Akan tetapi ternyata di antara kita masih ada yang belum begitu familiar. Untuk itu mudah-mudahan dengan tips yang saya sampaikan ini akan membantu Bapak Ibu menjadi lebih familiar dan bisa menggunakan aplikasi Zoom lebih efektif dan bermanfaat. Yang pertama Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menerima undangan melalui Zoom, pastikan Bapak Ibu melihat linknya yang pertama, yang kedua ID room, dan password. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan HP, cukup klik dengan link yang ada di HP, insya Allah sudah bisa masuk. Akan tapi jika Bapak Ibu menggunakan laptop, itu Bapak Ibu pertama kali klik dulu aplikasi Zoom, kemudian nanti akan muncul pilihan join meeting atau new meeting, maka kita pilih join meeting. Saat itu kita akan mulai memasukkan ID room, kemudian kita enter. Kemudian jika laptop minta lagi kita mengisikan password, maka masukkan password. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke room meeting. Jangan dikira Bapak Ibu begitu kita masuk langsung akan masuk seperti masuk di rumah, akan tapi kita akan menunggu terlebih dahulu. Host akan mengadmit kita. Kalau sudah diadmit baru kita bisa masuk ruang. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan melihat nomor huruf kita, inisial nama kita. Kalau saya H seperti itu. Dan biasanya pada awal video kita maupun speaker kita masih dalam keadaan mati, tidak berfungsi. Kita sudah mendengarkan percakapan orang lain, tetapi wajah kita, suara kita belum bisa didengar oleh audiens yang lain. Untuk itu, jika kita sudah siap, lingkungan kita siapkan untuk tidak ada suara, atau kita memilih tempat yang sekiranya tidak ada suara-suara yang mengganggu, maka silahkan klik video sehingga palang merah itu akan tidak ada, dan saat itu muncullah wajah kita. Demikian pula klik speaker yang semula ada palang merahnya atau tulisan mute, baca mute gitu. Itu kita klik sehingga tidak ada lagi palang merah. Saat itu kita sudah bisa berkomunikasi dengan lawan bicara. Berikutnya Bapak Ibu, jika kita sudah masuk di ruangan, kita sudah join, sudah gabung dengan teman-teman, kemudian ada pembicaraan atau percakapan disapa oleh host atau yang lain, kita cukup menjawab dengan posisi yang seperti biasa saja. Tidak perlu HP kemudian ditempelkan di mulut atau di telinga. Kenapa? Nanti gambar yang muncul mungkin gambar mulut kita saja, atau gambar telinga, atau kalau ke atas ya akan melihat gambar atas. Maka biarkan posisi HP seperti itu, biarkan posisi laptop seperti semula. Posisi Bapak Ibu juga mohon diingat bahwa ketika kita bicara dalam layar, jangan bergerak-gerak yang sekiranya tidak perlu. Misalnya goyang seperti ini. Nah, ini kan ditangkap tidak bagus.
kemudian apapun yang kita lakukan akan ditangkap oleh audiens yang lain, sehingga dikondisikan saja. Berikutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk, kita mesti ngerti ini forum formal atau non formal. Jika forumnya non formal, sawalan dan sebagainya, mungkin tidak perlu kita matikan speaker, karena memang untuk bercakap-cakap terlebih dahulu gitu ya, kecuali nanti acaranya sudah resmi. Tapi jika acara itu sudah resmi, ada baiknya kita tahu diri, atau acaranya formal, kita tahu diri jika kita sebagai peserta mungkin sesegera mungkin matikan speaker sendiri dengan cara ngeklik, atau bahasa Jawanya di nunul seperti itu, di bagian speaker, sehingga suara tidak akan terdengar. Tip yang lain, tentunya setelah Bapak Ibu siap mengikuti, yang pertama pastikan pulsa baterai full penuh, dan cari posisi di tempat yang wajah kita mendapatkan cahaya yang penuh, sehingga bisa terlihat oleh audiens ekspresi kita. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba menggunakan Zoom. Mungkin lain kali akan saya sampaikan bagaimana menjadi host, bagaimana kita akan mengundang peserta yang lain. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.